Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali di tengah-tengah berbagai macam persoalan, pergumulan, dan juga kesibukan kehidupan kita. Tuhan tetap mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Pada hari ini kita akan renungkan dari Imamat pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian nanti dilanjutkan pasal 20 ayat 22 sampai 26. Demikianlah dasar firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Imamat pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5 saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Imamat 20 kita membaca ayat yang ke-22. "Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung yang oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Bapak dan Ibu, beberapa tahun yang lalu saya menghadiri sebuah pertemuan alumni dari persekutuan kampus ya. Di dalam pertemuan itu kami terlibat di dalam satu pembicaraan. Ada seorang sahabat yang baru saja membuka satu restoran yang baru, Bapak dan Ibu, ya, restoran kecil, restoran Chinese food ya. Kemudian di situ juga kebetulan ada seorang kakak rohani kami yang merupakan manajer cabang dari satu restoran terkemuka ya di negara kita ini. Saya tidak sebutkan, saudara-saudara. Kemudian dalam percakapan itu kakak rohani kami tahu ya bahwa si sahabat kami ini dia membuka restoran. Saudara-saudara, kemudian ada satu pertanyaan dari kakak kami ini. Dia mengatakan, "Apa yang menjadi perbedaan masakan di restoran kamu dengan masakan di restoran yang lain?"
Apa istimewanya dari restoran kamu? Apa yang membuat orang tertarik untuk datang dan terus akan datang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya? Coba kamu pikirkan, kalau kamu mau berhasil, kamu harus berbeda dari restoran-restoran sejenis. Saudara-saudara, pertanyaan ini memiliki satu makna yang mendalam. Kalau kamu mau berhasil, maka kamu harus berbeda dari yang lain, tentu dalam hal yang positif. Kamu harus memiliki keistimewaan, satu kekhususan, satu keunikan, sehingga orang-orang lain akan tertarik kepadamu. Saudara-saudara, bukankah hal ini yang diharapkan oleh Allah kepada umat pilihannya? Baik kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama maupun juga kita pada masa sekarang ini. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam perbedaan, di dalam kekhususan, kekudusan, saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam Imamat 20 dan 18 yang tadi kita baca, ini merupakan bagian dari hukum-hukum kekudusan yang diatur oleh Tuhan kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Ketika itu umat Allah baru saja keluar daripada perbudakan bangsa Mesir. Dan mereka sedang dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Saudara-saudara, tanah Kanaan, tempat di mana mereka akan tinggal nantinya, merupakan satu tempat yang memiliki praktek-praktek penyembahan berhala. Dan juga mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan dengan moral, etika yang sangat rusak. Saudara-saudara, di tanah Kanaan ini orang-orang menyembah kepada banyak dewa. Khususnya dewa Molok, Baal, Asitoret. Kemudian saudara, di dalam praktek penyembahan mereka adalah suatu kebiasaan mereka mempersembahkan anak mereka kepada Molokh. Kemudian di dalam ibadah mereka ada suatu kebiasaan juga mereka melakukan ritual-ritual seksual. Mereka juga melakukan hal-hal okultisme, perdukunan, pemanggilan arwah, sihir dan sebagainya merupakan suatu hal yang biasa bagi mereka, saudara-saudara. Belum lagi di dalam hal relasi dengan kehidupan sosial. Mereka melakukan perjinahan, percabulan, penyimpangan seksual. Adalah terbiasa bagi mereka, saudara-saudara, untuk melakukan hubungan seksual dengan saudara, dengan sesama jenis, dengan binatang. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin agar bangsa Israel tidak sama hidupnya nanti dengan bangsa Kanaan. Dan untuk hal inilah maka Tuhan mempersiapkan mereka. Tuhan memberikan hukum-hukum mengenai kekudusan kepada mereka, saudara. Yang berisi larangan, perintah, dan konsekuensi daripada pelanggaran. Agar Israel menjadi bangsa yang hidupnya tidak bercela, hidup murni, hidup menjauhi dan tidak dikuasai oleh dosa. Saudara, Tuhan juga ingin agar pola hidup mereka, perilaku-perilaku mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar bangsa ini mereka hidup di dalam kekudusan. Sesuai dengan kata kados, saudara, yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata kudus, saudara, juga itu berarti adalah suci, murni, tak bercelah. Tetapi juga saudara-saudara, kata kados ini juga berarti dikhususkan, dibedakan, dipisahkan. Ya, seandainya saudara-saudara kita membeli buah duku misalnya gitu kan ya. Saudara-saudara, kalau misalnya duku itu kan kadang-kadang gak tahan lama
gitu ya. Kemudian kalau kita beli, saudara-saudara kan ada yang sudah menghitam ya, sudah ada yang jelek gitu kan. Kemudian kita pilih ya, kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian duku yang bagus-bagus itu yang kita kita beli, bukan? Ya kita beli. Yang lain-lain yang kita nggak berkenan ya kita tinggalkan. Itulah arti kata kudus, saudara-saudara. Tuhan ingin agar bangsa Israel ini, bangsa yang dipisahkan oleh Allah ini, saudara-saudara, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan ingin agar bangsa ini merupakan representasi daripada kehadiran dan juga keberadaan Allah yang kudus. Allah yang maha kudus itu, saudara-saudara, yang terpisah daripada dosa. Allah yang tidak pernah melakukan dosa, Allah yang tidak bercelah di dalam segala perilaku dan keberadaannya, saudara-saudara. Allah yang maha kudus ini juga Allah yang berbeda total daripada bangsa-bangsa lain, daripada ilah-ilah atau dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Yang memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, yang memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengar, yang memiliki tangan tetapi tidak bisa menolong, saudara-saudara. Tuhan ingin agar bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus. Oleh karena itulah, saudara-saudara, di dalam rangka ini Tuhan memberikan peraturan-peraturan di dalam kekudusan. Kalau kita melihat Imamat 18 sampai dengan ayat 21, saudara-saudara, di situ berisi hukum-hukum, larangan-larangan tentang kekudusan. Pada pasal 18 di situ Tuhan berbicara tentang bagaimana kekudusan di dalam pernikahan. Kemudian pada pasal 19 kekudusan di dalam kehidupan. Ya, yang harus menjauhi perzinahan, penyimpangan seksual, makanan haram dan yang halal, tentang penyembahan berhala dan seterusnya, saudara-saudara. Kemudian pada pasal 20 juga mengatur bagaimana bangsa itu harus melakukan dan ada konsekuensi jika mereka melanggar kekudusan. Pasal 21 berbicara mengenai kekudusan para imam. Nah, saudara-saudara, puncak atau kesimpulan daripada kekudusan ini adalah di dalam ayat yang ke-26 tadi. Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti lihat di dalam Imamat 19 ayat 2, 20 ayat 7, 20 ayat 20 ayat 26, saudara-saudara, berulang-ulang Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara-saudara, sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan berulang-ulang itu memiliki satu makna yang sangat penting, yang perlu diperhatikan oleh setiap umat. Dan juga di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Rasul Petrus juga mengatakan, kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari daripada perintah Tuhan ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah kekudusan merupakan kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat 24b, di situ firman Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Ayat 26b, aku telah memisahkan kamu dari bangsa lain supaya menjadi milikku. Saudara, perhatikan, siapakah yang memisahkan Israel dari bangsa yang lain? Ini merupakan kehendak Tuhan, ini merupakan karya Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita mengenal istilah kasih karunia. Keberadaan bangsa Israel, saudara-saudara, seharusnya mereka tidak bisa, tidak layak untuk dipilih, dikhususkan oleh Allah, saudara. Kalau kita melihat bagaimana mereka hidup sejak Abraham sehingga di tanah Mesir, dan juga di dalam padang gurun, saudara-saudara, mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, bahkan mereka berpaling kepada Tuhan. Saudara, benar bahwa orang-orang yang akan memasuki tanah Kanaan ini adalah generasi baru.
Sebab orang generasi yang lama, saudara-saudara, tidak diperkenankan oleh Tuhan, kecuali Joshua dan Kaleb. Tetapi saudara-saudara, apakah generasi baru ini mereka tidak cenderung untuk melakukan dosa? Kalau kita melihat di dalam kisah perjalanan mereka di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, sama saudara-saudara. Dosa melekat di dalam hidup mereka. Kecenderungan mereka tetap berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sesungguhnya mereka tidak layak untuk menerima akan kasih karunia ini. Tetapi Tuhan memilih mereka, Tuhan memanggil mereka, Tuhan menguduskan mereka. Saudara-saudara, bukankah ini yang kita alami? Bukankah kita sesungguhnya juga tidak layak di hadapan Tuhan? Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Yesus Kristus memberikan kasih karunia kepada kita. Dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita, saudara-saudara. Bukan karena apa adanya kita. Bukan karena usaha kita beribadah, melayani dan sebagainya. Tetapi oleh karena karya agung Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyebut orang-orang percaya sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah dipisahkan, yang telah dibedakan dari dunia ini, dan kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita perbuat di dalam kasih karunia ini? Tentunya kita bersyukur, bukan? Kita telah dipilih, kita telah dipanggil, kita telah dikuduskan oleh Allah. Bukankah itu merupakan satu hak privilege yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara-saudara, adakah hati kita bersyukur untuk posisi kita, kondisi keberadaan kita sebagai anak-anak Allah? Saudara-saudara, tentu bukan saja kita bersyukur, tetapi kita juga harus hidup kudus, saudara-saudara, sebagaimana Tuhan yang kudus, saudara. Ketika kita hidup kudus itu bukan sebagai suatu kewajiban bagi kita. Bukan sebagai suatu motif untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Tidak. Tetapi kita hidup kudus karena kita sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Oleh karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan warga negara surga ini, saudara-saudara, maka kita memang harus dan seharusnya kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi naturnya Tuhan. Hidup kudus, saudara yang kasih Tuhan. Apakah mungkin kita hidup kudus? Saudara-saudara, merupakan satu perdebatan ketika John Wesley mengatakan bahwa kita harus hidup sempurna, perfection. Orang-orang mengatakan bagaimana mungkin kita sempurna. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, bukankah itu yang diperintahkan oleh Tuhan? Sempurnalah kamu, sebab Bapa kita adalah sempurna. Tetapi tentu saja saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh John Wesley dan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bukan tiba-tiba ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kemudian ada ring di atas kita, kita seperti malaikat, saudara-saudara, kita nggak bisa melakukan dosa lagi. Bukan seperti itu. Ya, tetapi kita dikuduskan, semakin hari semakin benci dosa, semakin hari semakin kita jauh daripada dosa, saudara-saudara. Ini merupakan suatu proses kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara, hal kedua, makna daripada perintah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus, adalah taat pada firman. Saudara, perintah kuduslah kamu bukanlah suatu himbauan, bukanlah suatu ajakan. Tuhan gak mengatakan yuk kita kudus ya, sebab aku ini kudus loh, kamu boleh
hidup kudus. Saudara-saudara, Tuhan gak mengatakan gitu. Tuhan mengatakan dengan tegas, kamu harus hidup kudus sebab aku ini kudus, saudara-saudara. Ini merupakan satu perintah. Kalau kita melihat tadi dalam Imamat pasal yang ke-19 berisi konsekuensi bagi umat Allah yang melanggar kekudusan, saudara-saudara. Umat Allah harus berpegang kepada ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Saudara, sebagai umat yang sudah dikuduskan Allah, bukan mereka boleh hidup sesuka hati mereka, saudara. Tetapi mereka harus hidup sesuai dengan ketetapan dan peraturan Tuhan. Saudara, pada ayat 22b di situ dikatakan supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu. Saudara-saudara, kata dimuntahkan itu metafora daripada penghakiman Tuhan. Dimuntahkan berarti mereka dibuang seperti kotoran, saudara-saudara. Dan ini yang dialami oleh orang-orang di tanah Kanaan. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah, untuk mereka tidak melakukan dosa, tapi kehidupan mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Sehingga pada ayat 23 dikatakan Tuhan muak, saudara-saudara. Dan muak itu berakhir dengan mereka dimuntahkan. Tuhan tidak ingin, saudara-saudara, bangsa Israel mengalami hal yang seperti itu. Demikian juga, saudara-saudara, bagi kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 17, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Di dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, Tuhan ingin kita yang sudah dikuduskan, kita hidup sesuai dengan kebenaran. Dan sumber kebenaran adalah firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, khotbah-khotbah yang kita dengar, pengajaran-pengajaran yang kita pelajari tentang Allah, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan juga satu teladan. Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bagi Yesus kebenaran Tuhan, firman Tuhan adalah makanan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan manusia bukan saja makan dari roti, tetapi manusia makan dari firman yang keluar dari lidah bibir Tuhan, saudara-saudara. Dan bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan berarti kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan, kita berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan kita melakukan berbagai macam mujizat, saudara-saudara. Kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan mengatakan mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan berarti, saudara-saudara, kita masuk surga oleh karena kembali kita patuh, taat kepada hukum Taurat. Bukan, saudara-saudara. Tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan anugerah oleh Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan naturnya Tuhan, hakikatnya Tuhan, pola kehidupannya Tuhan, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 5 ayat 24, saudara, dikatakan barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dan percaya kepada Dia mengutus aku, dia memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, dikuduskan oleh Tuhan, berarti kita juga harus taat mengikuti firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara-saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus, juga bermakna identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mengatakan, aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa. Supaya apa, saudara? Supaya kamu menjadi milikku. Inilah satu identitas baru yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada Israel. Mereka bukan lagi budak. Ketika sebagaimana mereka mengalami perbudakan Mesir.
Tetapi mereka sekarang adalah miliknya Tuhan. Mereka bukan lagi budak dosa, mereka bukan lagi budak Mesir. Tetapi mereka sekarang adalah hamba-hambanya Tuhan yang harusnya mempresentasikan keberadaan dan kehadiran Tuhan bagi bangsa lain, bagi orang-orang Kanaan, saudara-saudara. Di dalam identitas yang baru ini, saudara-saudara, Tuhan hendak supaya mereka tidak sama dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 23 dikatakan, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Jangan kamu hidup sama seperti orang-orang tanah Kanaan. Ya, dan pada ayat Imamat 18 ayat 3, di situ juga Tuhan mengatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Tuhan ingin saudara-saudara mereka betul-betul dipisahkan dari kehidupan yang kotor, kehidupan yang berdosa, menjadi kehidupan baru sebagai umat pilihan Allah yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini yang juga dikehendaki oleh Tuhan kepada kita? Di dalam Kristus Tuhan sudah memberikan identitas baru bagi kita. Di dalam Galatia 3 ayat 26 dikatakan, kamu semua adalah anak-anak Allah oleh karena iman dalam Yesus. Kemudian saudara-saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara-saudara, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Kita semua adalah miliknya Tuhan, saudara-saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, harusnya saudara-saudara, kita mengikuti pola hidupnya Allah. Saudara-saudara, sebagai anak Allah ini berbicara mengenai relasi yang intim dengan Allah. Relasi yang spesial dengan Allah. Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, kita hidup memiliki satu identitas yang lain, saudara-saudara. Oleh karena itu, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kita melihat di dalam doa Tuhan Yesus, saudara-saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 15, di situ Tuhan Yesus berdoa begini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tuhan Yesus tidak meminta agar Tuhan memanggil murid-muridnya, membawa murid-muridnya langsung pulang ke surga, saudara-saudara. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini berarti Tuhan tetap menghendaki murid-muridnya, setiap kita tetap ada di tengah-tengah dunia, hidup bersama-sama dengan dunia, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita tampil beda. Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini harusnya menjadi terang. Mereka bisa membedakan manakah yang gelap, manakah yang terang, saudara-saudara. Tuhan juga ingin keberadaan kita menjadi garam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan ingin agar kita memiliki kita hidup sesuai identitas kita. Dan kita tidak sesuai dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, saya sangat tertarik nih ya, satu jenis ikan yang namanya ikan salmon. Nanti saudara-saudara kalau misalnya ada waktu bisa lihat di YouTube bagaimana ikan salmon ini hidup, saudara-saudara. Ikan salmon ini salah satu ikan yang bernilai tinggi ya.
Dia memiliki siklus hidup, pola hidup yang berbeda daripada ikan-ikan yang lain, saudara-saudara. Saudara, salmon ketika menetas atau ketika dilahirkan, saudara, dia ada di sungai, ya, di hulu di sungai, saudara-saudara, ya. Kemudian setelah ikan salmon ini hidup kira-kira 1 tahun begitu setelah remaja, mereka bermigrasi ke laut, ya. Mungkin mereka harus menempuh perjalanan ke laut itu selama sejauh ribuan kilometer, saudara-saudara. Mereka pergi, ya, berpetualangan ke laut, saudara-saudara. Kemudian mereka hidup di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah lautan yang luas, saudara-saudara. Mereka mengalami berbagai macam hal di sana, saudara-saudara, sampai mereka menjadi ikan salmon yang dewasa. Nah, ketika mereka sudah dewasa, saudara-saudara, ketika usia mereka kira-kira 5-7 tahun, saudara-saudara, waktunya mereka untuk melanjutkan generasi, waktunya mereka untuk menghasilkan regenerasi yang selanjutnya. Kemudian saudara-saudara, kebiasaan mereka, pola mereka adalah mereka kembali tempat di mana mereka berasal, di tempat di mana mereka dilahirkan, saudara-saudara. Ini merupakan satu misterius, ya, mengapa ikan salmon itu pada akhirnya bisa mencapai tempat di mana dia dilahirkan, saudara-saudara. Ya, katanya ada sejenis zat-zat tertentu yang bisa membuat ikan salmon itu mengenali jalan pulang dia, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita lihat ketika ikan salmon remaja, ya, dia mengikuti arus, ya, menuju ke lautan bebas itu. Tetapi ketika dia sudah jadi dewasa, saudara-saudara, dia harus berjuang melawan arus. Dia harus berjuang betul-betul, saudara-saudara, melawan pemangsa-pemangsa ketika mereka kembali, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mereka harus kadang-kadang melompat, ya, air terjun yang besar. Nanti kalau saudara lihat videonya, saudara, di YouTube, bagaimana menjangkau gitu, ya, dia harus melompat. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu siklus yang istimewa. Tuhan juga ingin, saudara-saudara, ketika kita diselamatkan, istimewa ketika kita sudah menjadi dewasa secara rohani, saudara-saudara, kita perlu melawan arus dunia ini. Kita menentang arus dunia ini. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Mungkin kita akan susah, saudara-saudara. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita, saudara-saudara, kita akan mampu untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Meskipun kita melawan arus dunia ini yang begitu kencang, yang begitu menyakitkan, yang membuat kita tidak nyaman, bahkan membuat kita menderita. Tetapi inilah kehendak Tuhan bagi kita. Akhirnya saudara-saudara, marilah kita hidup kudus. Karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita adalah Tuhan yang kudus. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Dan biarlah kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang yang telah dipisahkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu melakukan segala firman-Mu persis sama seperti yang Tuhan mau. Kami sesungguhnya tidak mampu, tetapi pada hari ini kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun kami, membimbing kami, menolong kami untuk melakukan setiap pesan-pesan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.